Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Mimin mau ngebahas cerita rakyat yang ada di Banjarmasin. Ya, meskipun agak sedikit bergeser dari dunia Islam karena mengupas tentang hal-hal yang mistis, tapi setidaknya masih ada sedikit kaitan dengan dunia Islam. Bagaimana kisahnya? Putar dulu intronya. Alkisah berangkatlah 7 orang dari desa Muning untuk mencari rotan di hutan Nipahabang. Dari ketujuh orang itu, salah satunya bernama Durni Indang. Mereka berjalan memasuki hutan yang sangat angker, lebat dengan pepohonan, serta rotan yang tumbuh subur di sana. Setelah tiba di sana, mereka pun langsung menebang rotan yang mereka cari. Sesaat dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan Maryaban. Maryaban itu tidur di atas pulantan yang tingginya hampir 15 meter. Saking besarnya, hantu itu tidur bersandar di pohon tersebut. Begitu melihat Maryaban, ketujuh orang itu sangat takut. Meskipun hantu tersebut sedang tidur dan tidak mengetahui keberadaan mereka. Di antara ketujuh orang tersebut, hanya Durni yang berani. Sedangkan yang lainnya sudah bersiap-siap untuk lari. Durni menyarankan kepada temannya yang lain untuk mengikat Maryaban dengan rotan yang mereka bawa. Akan tetapi, yang lainnya menolak karena sudah sangat ketakutan. Oleh karena itu, Durni mengikat hantu itu sendirian, mulai dari ujung kaki sampai kepalanya. Durni juga berteriak sangat keras di telinganya. Tetapi, ia tetap tidak bangun juga. Durni kemudian mencabut sebatang pohon yang cukup besar dan memukulkannya ke biji kemaluan Maryaban. Setelah itu, Maryaban bangun dengan raut muka yang sangat marah dan menakutkan. Durni pun lari ketakutan, tetapi dengan mudahnya ia ditangkap oleh hantu itu. Durni diletakkan di telapak tangannya dan diputar-putar. Hantu itu sangat marah karena telah dibangunkan dari tidurnya. Durni terbunuh setelah diremas-remas dan tubuhnya yang remuk kemudian dimakan oleh hantu itu. Keenam orang yang berhasil melarikan diri mendatangi kediaman Datun Yang Talib, lalu menceritakan kejadian itu. Setelah selesai menceritakan, Datun Yang Talib pergi sendirian menemui Maryaban. Datun Yang Talib berkata kepada Maryaban bahwa yang dimakannya itu adalah anak cucunya, dan dia akan membunuh Maryaban sebagai balasannya. Hantu tersebut meminta ampunan, tetapi Datun Yang Talib tetap marah dan ingin membunuh hantu tersebut. Hantu itu mengajukan permintaan terakhirnya. Ia ingin menjadi saudara angkat Datun Yang Talib. Makhluk gaib tersebut beralasan bahwa ia bukan hantu, sedangkan mukanya yang menyeramkan dan tubuhnya yang besar tersebut hanya merupakan baju yang dipakainya. Ia hanya menjaga daerah itu dari gangguan orang luar. Makhluk gaib itu kemudian melepaskan pakaiannya, dan ternyata di balik pakaian itu adalah pemuda yang sangat tampan, gagah, dan berwajah simpatik. Sebagai tanda persaudaraan, pemuda tersebut berjanji akan menikahkan Datun Yang Talib dengan adik perempuannya yang sangat cantik dan memiliki kulit putih kekuning-kuningan. Akhirnya Datun Yang Talib sangat tertarik dengan janji pemuda tersebut. Datun Yang Talib kemudian dibawa pemuda itu ke rumahnya untuk melihat adik perempuan yang diceritakan. Ternyata kampung pemuda itu sebuah kerajaan megah. Setelah itu, Datun Yang Talib diperkenalkan dengan adiknya, lalu dinikahkan. Setelah 10 hari berlalu, orang kampung Muning geger sebab Datun Yang Talib belum juga kembali. Terlebih istri dan anaknya juga gelisah karena takut terjadi sesuatu yang buruk dengan suaminya. Istrinya kemudian melaporkan kejadian itu pada Dato Murkad, seorang tetua kampung Muning. Ia sangat dihormati oleh masyarakat Muning karena kebaikan dan wibawanya serta kesaktiannya yang sangat tinggi. Dato Murkad pun pergi mencari keberadaan Datun Yang Talib, didampingi 4 orang yang kesaktiannya setara dengan kesaktian Datun Yang Talib. Kemudian para dato menemui Maryaban. Dengan nada marah, Dato Murkad menanyakan keberadaan Datun Yang Talib. Singkat cerita, Dato Murkad pun dibawa menemui Datun Yang Talib ke alam gaib. Sebelum menemui Datun Yang Talib, Dato Murkad dan yang lainnya dibawa menemui raja untuk melaporkan kedatangan mereka di kekuasaan raja tersebut. Kemudian rombongan Dato Murkad dibawa menemui Tuan Putri. Mereka sangat kagum dengan kecantikannya dan bahkan tidak percaya bahwa laki-laki yang ada di sampingnya adalah Datun Yang Talib. Datun Yang Talib meminta maaf kepada Dato Murkad karena telah merepotkan dan tidak memberitahu bahwa ia telah menetap di sana.
Setelah menjelang sore, rombongan Datuk Murkad pun pamit pulang. Istri muda Datuk Niang Talib menganjurkan agar mereka bermalam di kerajaannya. Tetapi Datuk Murkad beralasan bahwa mereka takut disangka mengalami hal yang buruk oleh orang-orang Muning apabila bermalam di sana. Datuk Niang Talib berpesan kepada rombongan Datuk Murkad bahwa apabila nanti anak cucu mereka memasuki kawasan hutan di sekitar kerajaan itu, mereka harus membawa tali haduk karena penjaga kawasan hutan di daerah itu sudah diberi pesan bahwa yang membawa tali haduk adalah anak cucu Datuk Niang Talib. Setelah tiba di kampung, Datuk Murkad langsung menemui istri Datuk Niang Talib untuk menceritakan bahwa Datuk Niang Talib telah menetap dan memperistri seorang perempuan di sana. Pada awalnya istri Datuk Niang Talib tidak percaya dengan cerita itu, namun pada akhirnya sang istri pun pasrah dengan keadaan dan ia pun merelakannya. Sebenarnya Datuk Niang Talib merupakan murid Datuk Suban, sedangkan Datuk Suban sendiri adalah seorang ulama sekaligus waliullah yang ada di daerah Tatakan Rantau. So, bisa dikatakan kalau Datuk Niang Talib juga seorang ulama. Hanya saja ia menyalahi ilmu yang diajarkan sang guru dengan melawan kodrat sebagai manusia, yaitu menikah dengan makhluk gaib. Oke sobat, jika kalian masih merasa ada yang kurang, silahkan ketik di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.